Ya, di kuliah les dan fabrikasi logam minggu ini kita akan melanjutkan proses pengelasan dengan metode baru, proses baru ya, yaitu FCAW dan GMAW. Ya, jadi FCAW dan GMAW itu sebenarnya kembar ya, kembar tapi hanya berbeda di satu aspek saja. Oke. Jadi FCAW dan GMAW itu termasuk ke dalam kelompok gas shielded welding, ya, gas shielded welding atau pengelasan yang dibantu dengan pelindung gas ya, gas shielding. Nah, kemudian keduanya memiliki persamaan lagi. Persamaannya yaitu ini. Sebentar. Jadi persamaannya mereka adalah pengelasan semi otomatis. Nanti kita menggunakan elektroda yang terumpan atau feeding ya, wire feeder. Nah, nanti kita akan lihat. Hmm. Nah, sebagai informasi buat teman-teman kemarin yang 2 minggu lalu kita sudah ada juga tugas ya, tugas FCAW di learning. Nah, itu seharusnya udah dikerjakan semua. Itu saya ada materi tambahan di situ yang mengenai FCAW saja. Walaupun sebenarnya FCAW dan GMAW itu hampir sebagian besar mirip, ya, tapi yang berbeda hanya elektrodanya saja. Oke, di sini kita lihat FCAW. Ya, ada FCAW GS ya. Salah satu jenisnya adalah FCAW terselubung gas, terlindung gas ya, FCAW GS. Oh ya, ini yang masuk ke Zoom, tolong ini ya, di depannya kasih NIM ya, biar nanti gampang di absennya. Nah, terus kasih nama yang benar juga nih, Joshua ini siapa lagi nih? Tolong di ini ya, diberi nama yang benar, dikasih juga NIM di depannya, biar gampang. Ya, jadi FCAWGS itu singkatan dari Flux Core Arc Welding ya. Jadi ini sama-sama arc welding, yaitu pengelasan busur las, ya, busur api, busur listrik, sorry. Itu pengelasan busur listrik dengan menggunakan elektroda berinti flux, ya, flux core. Core itu berarti di tengah ya, di dalam gitu. Beda dengan kemarin shielded metal, ya, shielded metal arc welding kan kalau SMAW itu elektrodanya diselubung di luar ya, fluxnya di luar. Kalau ini fluxnya di dalam. Oke. Nah, eh, dia memiliki ini ya, tubular wire with fluxes inside the core. Ya. Jadi wire-nya itu bentuknya tubular. Tubular itu tube ya, kayak semacam tabung. Sebenarnya itu untuk mengatakan sesuatu yang mirip pipa sebenarnya tubular itu. Yang dibayangin kayak pipa eh, atau batangan logam gitu ya, batangan logam, tapi di tengahnya itu ada flux ya, inside the core. Nah, kemudian menggunakan power feeder untuk feeding, untuk mengumpankan atau memberikan wire-nya itu dalam, nah, ini kenapa dicoret-coret? Hmm, nah, oke. Jadi apa tadi? Ya, jadi si feedernya ini digunakan untuk mengumpankan wire-nya ke mesin las. Jadi ada dua unit di sini nanti. Ada unit power source mesin lasnya sendiri, ada wire feeder. Itu untuk selalu FCAW maupun GMAW. Kadang dia ada yang letaknya terpisah, kadang ada yang di satu unit gitu. Oke. Nah, kalau gas shielded artinya kita butuh gas tambahan di luar ya. Gas tambahan dari luar. Jadi ada gas yang ditambahkan di mesin lasnya sehingga
dapat menambahkan pelindung, ya, mirip GTAW ya. Nah, tapi di sini seringkali yang digunakan itu gasnya CO2, walaupun nggak selalu ya. Seringnya itu gas CO2. Terus polaritasnya semuanya bekerja dalam polaritas DCEP, daerah current elektrod positif, ya. Polaritasnya DCEP. Artinya colokan si welding gunnya itu berada di eh, elektrodanya itu positif, sedangkan yang kabel masanya ada di muatan negatif. Nah, ini yang berbeda dengan SMAW adalah FCAW maupun GMAW tipenya constant voltage. Kalau SMAW kemarin konstan current ya, konstan current atau arus tetap. Tapi kalau eh, FCAW dan GMAW tipenya constant voltage. Artinya apa? Kalau constant voltage ya, kita mengatur atau setnya itu adalah tegangannya atau voltnya, voltase. Sementara ampernya atau arusnya akan berubah-ubah, ya, akan berubah-ubah. Tapi kalau di SMAW sebaliknya, kita atur ampernya, nanti voltnya yang berubah-ubah, gitu ya. Dari mana tahunya berubah-ubah? Itu ketahuan kalau pas kita cek dengan tang ampere atau clamp meter. Nah, ini harusnya kita minggu ini praktikum itu ya, praktikum kalibrasi itu ya. Nah, clamp meter itu. Tapi ya karena belum bisa praktikum, nanti mungkin di lain kali aja. Oke. Nah, jadi si FCAW itu menggunakan ya arc yang muncul akibat continuous filler metal electrode. Nah, ini berbeda sekali dengan SMAW. SMAW itu habis per batang kan. Jadi satu batang habis, ganti. Satu batang habis, ganti. Satu batang habis, ganti. Nah, jadi lama gitu ya. Kerjanya jadi lama karena sibuk ganti-ganti ini aja, sibuk ganti-ganti si kawat lasnya aja gitu. Tapi kalau FCAW bisa jalan terus karena karena si kawat lasnya itu panjang nih. Di sini dia. Nah, ada panjangnya berapa meter gitu. Dan lama habisnya. Dia tinggal tembak aja. Nah, itu harusnya lebih gampang pakainya ya. Nah, tembak di sini aja. Nanti kalau dia keluar terus dari sini, keluar terus. Nah, jadi nggak sering-sering ganti, harusnya prosesnya lebih mudah. Nah, itu yang dikatakan dia semi otomatis. Setengah otomatis, bagian otomatisnya dia udah dibantu feedingnya ya, feeding kawat lasnya dibantu oleh wire feeder. Bagian manualnya adalah welding gunnya masih dipegang welder gitu. Kalau itu ada dong yang full otomatis, ada yang full otomatis, namanya SAW atau submerged arc welding itu dia tinggal jalan aja, taruh aja situ jalan sendiri gitu. Jadi kita tinggal nggak usah megangin torch-nya lagi gitu. Nah, well pool-nya di ini dilindungi oleh shielding gas. Shielding gasnya itu, nah ini menggunakan eksternal gas ya, ada eksternal gas. Kalau itu ada nggak yang internal? Ada, ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau sini nggak jelasin. Ya, kalau di video saya satu lagi ada dijelasin. Jadi FCAW itu ada dua jenis ya FCAW. Ada FCAW eh, gas shielded, ada FCAW self shielded. Ya, ini gas ya, ini self dirinya sendiri. Nah, kalau ini gas, artinya apa? Kalau FCAWGS berarti butuh ini tabung eksternal, tabung luar gitu ya. Ini Taufik ini kenapa sih keluar masuk? Nah, kalau FCAWSS artinya tidak perlu ada tabung gas lagi gitu. Tabung gasnya nggak perlu. Berarti dari mana gasnya?
atau pelindungnya? Pelindungnya dari flux sendiri. Jadi kalau self itu menggunakan flux yang menghasilkan gas gitu. Ya, jadi si SS itu jenis fluxnya dia udah menghasilkan gas sendiri. Nah, itu lebih praktis kalau dibawa misalnya keluar ruangan gitu ya. Karena dia nggak butuh tabung sendiri. Tapi kalau yang ada gas kayak gini, itu lebih repot dibawa kan karena banyak banyak bawaannya. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangan juga ya. Nah, ini seperti yang udah teman-teman tahu ya, cara menghidupkan api seperti ini sama ya, kurang lebih sama. Cuman nanti di sini bedanya kita berhadapan dengan welding gun. Ya, jadi welding gun itu dia ditekan, nanti keluar si kawatnya gitu. Beda sama SMAW. SMAW kan dia digesek-gesek ya, digesek-gesek atau diketuk-ketuk. Karena dia kan cuma jepit aja kan. Kalau ini ditekan dulu, baru dia nyala. Jadi kalau si kawatnya itu udah keluar kawatnya tapi ditempelin aja, dia nggak akan nyala apinya. Mesti ditekan, mesti sambil ditekan gitu. Nah, terus di dalam ini kabelnya ada tiga isinya ya. Ada konduktor, ini konduktor mantar arusnya, kemudian ini elektrodanya, satu lagi untuk masukkan shielding gas. Ya, misalnya dia pakai gas. Oke. Kemudian karena ini FCAW, FCAW itu masih karena dia ada fluxnya, dia nanti akan juga menghasilkan slack ya. Slack, fungsi slack itu untuk mencegah pendinginan mendadak atau pendinginan terlalu cepat dan juga eh, ini ya, dia itu melindungi saat berbentuk molten metal, saat berbentuk eh, logam cair. Nah, logam lelehan logam ini ya, ini bisa dibuang setelah dingin. Oke. Nah, ini shielding gasnya di sini melindungi si lelehan logamnya. Kemudian apa aja keuntungannya? Nah, keuntungannya manik lasnya atau bednya itu lebih rapi sebenarnya dan juga punya deposisi, laju deposisinya lebih tinggi. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena dia eh, apa ya, isinya lebih banyak lah ini ya daripada SMAW. Jadi ciri khasnya kalau SMAW itu nanti gendut-gendut ininya, hasil las-lasannya lebar gitu, besar sama tinggi gitu ya. Dengan kalau kita ngelas SMAW. Walaupun dia kawat lasnya lebih kecil kelihatannya ya. Nah, terus dia juga spaternya lebih sedikit. Kemudian eh, proteksinya ada dua, ya ada slag dan juga ada gas yang dapat melindunginya. Nah, bisa ini ya, bisa juga menggunakan rel sebenarnya. Jadi si SMAW itu welding gunnya dikasih rel, nanti relnya diatur gitu ya aja jalan lurus gitu. Kalau dia lurus panjang, jadi dia lebih mirip otomatis gitu ya. Ya, beda sama SMAW yang sebentar-sebentar ganti. Ini kemudian efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi itu maksudnya nggak banyak yang terbuang energinya. Kemudian easy restrike, ya kalau dia apinya mati, cara ngidupinnya lah gampang, nggak kayak siapa yang lengket-lengket kan, nah, dia nggak terlalu susah kalau ini, gampang, lebih enak lah. Posisinya bisa semua semua posisi pengelasan dan low hidrogen well deposit, ya, sedikit kandungan hidrogennya. Sebentar. Nah, kemudian ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya tentu dia masih punya smoke and fumes, asap ya. Fumes itu semacam asap tapi dia lebih banyak partikulatnya ya, partikulat-partikulatnya itu. Kemudian portability,
Ini karena banyak komponennya jadi agak susah dibawa keluar-keluar. Outdoor weldability ya ini juga salah satu masalahnya ya, agak sulit untuk mengelas di luar ruangan. Dan ada potensi munculnya gas marks. Jadi bekas las-lasan itu ada bekas ininya lah, ada bekas gasnya lah. Lalu radiasi panasnya ya, dia panasnya lebih panas daripada si SMAW. Kemudian tentu masih ada slag. Nah, slag ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia bisa pelindung, kurangannya dia jadi kotor ya kalau pakai slag. Ini equipment setupnya tadi udah saya jelasin ya. Ini wire feeder. Wire feedernya mensuplai elektroda. Ya, ada yang di luar gini bentuknya, ada yang di dalam ya, si ininya, si gulungannya itu. Kemudian eh, ini ke welding gun, kemudian ini power source-nya ya. Nah, jadi power source nanti ada ini ya, ada kutubnya di sini. Ini kutub negatif, ini kutub positif. Kutub negatifnya ke kabel massa, kutub positifnya ke wire feeder ngasih ke welding gun. Kemudian si gasnya langsung ke sini, ke wire feeder ya. Oke, tadi udah. Kemudian, nah, kalau constant voltage, voltasenya itu proporsional atau sebanding dengan panjang arc-nya. Nah, ini panjang arc-nya. Jadi kalau voltasenya makin tinggi, akan pengaruh juga sama panjang arc-nya. Dan tentu saja karena constant arc, karena constant voltage, harusnya akan berganti-ganti, berubah-ubah secara dramatis gitu. Di awalnya harusnya besar, jadi kecil, besar kecil, besar kecil, tergantung arc-nya ini. Nah, kalau di FCAW, DCEP ya, kita pakai DCEP atau DCRP, reverse polarity ya, polaritas terbalik. Nah, kalau DCEP itu elektrodanya positif, eh, bubble massanya negatif, panasnya lebih banyak di elektroda gitu. Panasnya banyak di elektroda, jadi elektrodanya yang lebih cepat menetes. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Kembali lagi ke sifat elektron. Elektron itu muncul dari kutub negatif ke kutub positif ya. Jadi arah elektron tuh gini dia. Hmm, nah, jadi elektron tuh gini, menumpuk ke atas ya. Nah, jadi si elektrodanya ditumbuk elektron dari kabel massa sehingga dia jadi cepat panas. Jadi kurang lebih 70% di sini panasnya. Di sini 30% di bawah sini. Akibatnya apa? Akibatnya elektrodanya yang cepat meleleh, tapi yang di bawahnya belum terlalu leleh. Kalau begitu, akan terjadi shallow penetration. Shallow itu artinya dangkal ya, atau dia tidak dalam, lebih banyak di atas-atas. Nah, karena dia tidak dalam, dia nggak tembus terlalu dalam ya, berarti dia akan melebar ke samping. Bednya akan wide, wider bed. Nah, beda dengan tipenya DCEN. Kalau DCEN, eh, kalau DCEN berarti elektrodanya negatif, berarti elektrodanya menghasilkan elektron yang menumbuk kabel massa. Sorry, menumbuk benda kerja, berarti benda kerjanya lebih panas. Kalau benda kerja lebih panas, benda kerjanya yang lebih gampang meleleh. Kalau gampang meleleh, berarti dia gampang dimasukin lelehan dari elektroda gitu. Makanya sifatnya akan deeper penetration. Itu nanti di GTAW. Jadi gitu ya teorinya. Nah, ini salah satu mesin las yang kita punya adalah
Lincoln DC400 ya. Ini yang kita punya kan all proses ya, bisa 4 proses, bisa SMAW, GTAW, FCAW, GMAW gitu. Ya, ada switchnya. Itu ada di video yang saya kasih ya. Nanti saya sudah berikan di situ di video setup GMAW karena sama aja dengan FCAW. Nah, itu nanti silakan dilihat bagaimana cara menggunakan alatnya. Oke. Nah, selain ini power source ada juga wire feeder. Ini kita gunakan Lincoln Electric LN25. Ini yang LN ya. Sorry, yang Lincoln. Tapi kita juga punya yang merek Autai ya. Yang merek Autai itu dia sepaket lah. Bukan sepaket gimana ya. Dia langsung ada di situ gitu. Nah, di mesin laser. Coba nanti lihat yang di bilik bilik nomor berapa itu ya. 234 ya. Bilik 234 itu ada eh, mesin las yang Auta itu. Nah, itu baru setahunan lah mungkin kita beli. Masih baru itu, masih. Iya, setahunan lebih dibelinya, tapi dipasangnya baru mungkin awal tahun ajaran kemarin. Ya, belum terlalu lama. Ya, itu tipenya berbeda sama yang ini, tapi cara kerjanya sama. Oke. Intinya si wire feeder ini adalah tempat untuk memfeeding atau mengumpan atau memberikan eh, kawat lasnya masuk ke welding gun, intinya itu sih. Nah, dan juga kita bisa masukkan gasnya di sini. Gasnya di sini kita bisa atur gasnya dengan pengeluaran elektroda. Ya, karena kalau kita tekan si welding gunnya itu ya, switchnya itu, ya, kan elektrodanya maju tuh. Nah, gasnya sekalian keluar gitu. Jadi kalau teman-teman nanti gelas pakai FCAW ini ditekan ininya welding gunnya ya switchnya itu terus eh, kabelnya keluar tapi nggak ada bunyi gas, kemungkinan gasnya habis atau kemungkinan lain eh, gasnya belum dibuka gitu. Jangan pernah mengelas FCAWGS ini dengan keadaan gasnya nggak ngalir. Kenapa? Karena pasti akan terjadi porosity, ada berpori-pori, ada lubang-lubang gitu dia si hasil selasannya. Nah, ya ini adalah welding gunnya ya. Jadi welding gunnya ada beberapa bagian di sini ya. Di handle, di tempat pegangan kita. Nah ini trigger tadi yang saya bilang ya. Trigger, kemudian ada conductor tube, ada insulator, ada gas diffuser, ada contact tip, dan ada gas nozzle. Nah, jangan sampai si kontak tipnya itu tertutupi oleh las-lasan di sini karena bisa cepat rusak. Kalau kontak tipnya tuh ketutupan las-lasan nanti akan keluar ininya. Ya, jadi si kontak tip ini tempat keluarnya eh, gas sama elektrodanya ya. Nah, tapi kalau gas nozzle itu bentuknya bolong gitu aja, dia lebih ke pelindung. Ini harus kita atur ya. Eh, gas nozzle sama kontak tip yang di dalamnya itu harus diatur, jangan terlalu nonjol keluar si kontak tipnya. Oke, kemudian ada dua jenis welding gunnya ya. Ada dua jenis welding gunnya di sini. Ada yang FCAWGS sama FCAWSS. Nah, self shielding. Nah, kalau yang ini berarti kan dia punya gas nozzle. Karena kalau FCAWGS tentu punya gas yang akan dikeluarkan dari welding gunnya. Tapi kalau
FCAWSS kan nggak perlu gas ya. Dia si elektrodanya itu udah menghasilkan gas sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada gas nozzle seperti itu. Nah ini mungkin udah kenal ya, tabung gas, ada regulatornya, ada flow meter. Ini fungsinya. Ini ada dua jenis ya. Ada yang flow gauge seperti ini, ada yang flow meter. Itu cuma beda bentuknya aja, tapi fungsinya sama. Yang di dalam ini, ya, yang sebelah dalam ini yang maupun ini itu untuk mengukur tekanan dalam tabung. Istilahnya untuk mengukur berapa sisa gasnya. Tapi kalau yang di luar, yang ini maupun yang di ini, flow gauge maupun flow meter, itu mengatur berapa banyak yang akan dikeluarkan. Jadi kita tekan sekeras-kerasnya pun si apa si triggernya tadi tidak akan melebihi dari flow meter ataupun flow gauge gitu ya. Nah, selalu ada safety-nya ini ya. Ini safety bursting disc di sini, ada safety-nya supaya dia tidak tersembur udara apa gasnya gitu. Nah, kemudian ini ciri khas si FCAW, dia memiliki elektroda yang di dalamnya ada flux. Jadi posisi seperti ini. Ini kalau kabelnya kita potong melintang ya. Nah, jadi seperti ini nih. Ini potongan melintangnya. Jadi di luar ini logam, di dalamnya ini fluxnya. Ya, ini ada tiga jenis ininya. Apa namanya? Tiga jenis selubungnya lah. Ini kan seperti ini yang bulat ini ya. Ini ada potongan di sini. Kalau ini ada besokan ke dalam. Oke, ini juga udah. Kemudian menghidupkannya starting well bed. Ya, sebenarnya sama aja ya. Sama aja seperti SMAW ya. Tinggal disentuhkan aja sebenarnya. Tapi syaratnya kalau kita nyentuhin itu harus sambil ditekan. Sambil ditekan si triggernya. Jadi pasti waktu dia feeding, ditekan dia keluar kan, tuh keluar si gasnya sama elektrodanya itu udah langsung kena benda kerja gitu. Nanti langsung meleleh dia. Langsung terbentuk api. Gampang hidupinnya. Jadi gampang. Nah, tapi si pengalaman saya ya, si FCAW ini, kalau kita lapis kedua ya, lapis kedua dan lapisan pertamanya itu kurang bersih, jadi dia tuh gampang sekali menyobek-nyobek las-lasan kita yang udah jadi gitu. Jadi itu hati-hati kalau menggunakan FCAW kalau belum terbiasa. Ya kita harus kendalikan artnya. Jadi nggak bisa langsung main itu ya, asal terbentuk whirlpoolnya terus jalan nggak bisa. Karena perhatikan lagi whirlpool yang terbentuk itu dia nutup lagi nggak? Karena seringkali dia nyobek yang udah ada gitu. Jadi bolong-bolong itu sering sekali kalau belum terbiasa. Nah, kemudian electrode stick out. Nah, ini juga perlu pengaturan panjang elektroda yang dikeluarkan ya. Jarak antara elektrodanya sama benda kerja. Ya, jangan terlalu pendek ya. Jangan terlalu pendek karena ini akan menghasilkan arc yang tidak stabil, spekternya banyak, dan penetrasinya berkurang. Tapi kalau terlalu panjang, eh, arc-nya akan berlebihan. Akan terjadi premature melting dan activation of the core material causing porosity. Jadi intinya kalau terlalu panjang si elektrodanya itu terlalu jauh gitu ya. Nah, arc-nya akan terlalu terlalu ini terlalu tinggi, kemudian eh, premature melting itu maksudnya dia eh, kelelehannya tuh nggak sempurna, itu ya itulah. Jadi kadang-kadang masih ada sisa ininya, sisa kawat-kawatnya di situ. Dan aktivasi core materials causing porosity. Jadi ada eh apa ya namanya? Fluxnya itu malah menghasilkan porosity di situ karena dia eh,
menghasilkan gas, tapi gasnya itu dia terjebak di dalam gitu. Nah, itu dia menghasilkan porosity. Harusnya kan dia gasnya itu di luar kan. Ini gasnya di dalam. Kalau mengakhiri, nah seperti ini ya. Ini uh, mundurnya seperti ini, kemudian berhenti di sini. Nah, di ituin, dibuat craters ya. Nah, fill the crater by pausing all or using slide backstep. Jadi sedikit mundur gitu. Kemudian release gun trigger and pull gun away the walk after the arc goes out. Jadi kalau pas kita mau berhenti, lepas saja triggernya, tarik langsung. Jangan lama-lama di situ. Jadi kalau berhenti, diam sebentar, dia diam diam bentar aja, langsung tarik gitu. Jangan terlalu lama nanti di situ karena nanti akan jadi crack. Hmm. Oke, kemudian ini ada cross section tadi udah ya. Nah, klasifikasinya ini harusnya dia ER ya, ER harusnya. Nah, dia kurang nih. Ya, jadi kalau dia kodenya E itu biasanya untuk SMAW, electrode. Tapi kalau ER, elektroda road ya. Itu dipakai di FCAW GMAW maupun GTAW. GTAW itu juga ada ER-nya. Nah, terus dua angka berikutnya seperti biasa ini adalah tensile strength ya. Tensile strength dalam dalam satuan KSI, kilo pound per square inch. Kilo pound per square inch. Kemudian ada kode di sini. Setelah dua angka tadi ada T, ada S. Nah, ini teman-teman tolong bedakan. Ada yang kodenya T, ada yang kodenya S. Kalau T artinya tubular. Tubular itu anggaplah seperti tabung ya. Tabung itu kan dia bulat, ada isinya kan. Nah, tub, tube, tubeless. Kalau kita punya ban ya, ban motor, kan sekarang modelnya tubeless ya kebanyakan ya. Tubeless itu berarti dia nggak punya ban dalam kan? Tubeless. Tapi kalau bukan tubeless berarti yang lama ada isinya. Nah, jadi tubular ini berarti ada isinya gitu ya. Berarti kalau yang ada isinya otomatis untuk FCAW. Tapi yang S itu panjangan dari solid. Nah, solid wire. Kalau solid ini untuk GMAW, gas metal arc welding, GMAW. Jadi cuma itu aja bedanya. Kalau tipenya solid untuk GMAW karena tidak ada eh, flux, tapi kalau tubular ada fluxnya berarti untuk FCAW. Itu aja. Mesinnya semua sama. Mesinnya, prosesnya semuanya sama. Yang beda cuman jenis elektrodanya aja. Oke. Ini panjang silakan dibaca aja. Nah, ini standar dan kode ini nanti dibaca aja ya. Ini kalau udah bekerja nih penting untuk diketahui. Misalnya kalau kita bekerja dengan eh, carbon steel, standarnya yang mana? SMAW A51. Itu elektrodanya itu yang standar A51. Kalau FCAW berarti A520. Gitu. GTAW, GMAW, PAW. PAW itu plasma arc welding. Berarti A518. Ya, jadi mirip ya antara GMAW sama GTAW. Mirip ya karena elektrodanya itu kurang lebih sama. Dia solid ya, solid wire. OFCAW ada isinya. Seperti itu. Nah, kemudian apa nih? Ikut elektrik. Hmm.
Ya, contohnya E71T 1C H8. Ini ada arti kodenya ya. Berarti ini kan 71 kilo pound per square inch tubular. Nah, terus kemudian ada kode tambahan 1C H8 artinya apa? Nanti silakan dicari. Kalau terutama ingin bekerja dengan CAW ya. Kemudian merek lain ESAP Dual Shield 700X. Kalau dengan AWSA 520, E70T 9C H8. Jadi teman-teman jangan terjebak sama mereknya ya. Ya, Outer Shield 71 Elite. ESAP Dual Shield 700X. Nah, lihat kode AWS-nya. Lihat kode AWS-nya, dia eh, spesifikasinya seperti apa. Karena merek kan, kalau merek-merek itu dia bikin kode seri ya bebas-bebas aja kan. Tapi kalau ada standarnya biasanya sama gitu. Oke. Kemudian ada ini ya tadi ya, GMAW. Nah, ini apa tadi? H itu hidrogen. Nanti aja lewat dulu. Ya, kemudian untuk GMAW, untuk GMAW itu teman-teman nanti akan menemukan ada pengelasan mic dan mak. Mic dan mak. Bedanya apa? Kalau mic itu berarti metal inert gas ya. Metal inert gas. Artinya si GMAW itu dia pakai solid wire dan pasti juga pakai gas shielding di luarnya, ya tabung gas tambahan. Tapi untuk mic itu gasnya mirip sama GTAW. Ya boleh pakai argon, boleh pakai helium, boleh campuran keduanya gitu. Mix campuran keduanya, mix AR dan AE helium. Tapi kalau MAG itu metal aktif gas, gasnya ikut bereaksi. Ya. Tapi kalau yang mix tadi argon, helium maupun campurannya itu gasnya tidak bereaksi, gas inert. Nah kalau MAG gasnya ikut bereaksi, terutama gasnya adalah CO2. Nah, kalau ada CO2 di dalamnya itu pasti MAG. Bisa CO2, bisa campuran argon dan CO2 atau lain-lain. Atau mungkin helium CO2 atau campuran ketiganya ya mungkin aja kan. Nah, pokoknya kalau ada CO2-nya dia udah masuk kategori metal aktif gas gitu. Kapan kita gunakan mic, kapan gunakan MAG tergantung kebutuhan. Siapa yang mau menentukan kebutuhan? Lihat di WPS-nya ya, yang ditetapkan oleh engineer. Nanti dari situ tinggal dilaksanakan aja eh, ininya pengelasannya seperti apa, kemudian inspeksinya seperti apa. Oke, electrode handling and storage ya. Penanganannya seperti apa? Nah, kita harus menyimpannya di dalam tempat yang eh, minimum atau paling kecil moisture. Jangan yang lembab-lembab gitu. Jadi taruhnya di dalam tempat yang kering gitu ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu panas juga bisa rusak. Kemudian gunakan wire dalam beberapa hari setelah dibuka. Jadi kalau udah dibuka jangan dianggurin lama-lama, nanti cepat berkarat ya. Rusak juga. Ya harus segera dihabiskan. Kalau nggak mungkin juga dihabiskan, simpan di dalam rak atau ditutup ya di dalam laci yang jauh dari lantai. Jangan taruh di lantai ya. Kalau bisa juga wrap atau dibungkus dalam uh, tas plastik untuk menghilangkan kelembaban yang tidak diinginkan. Paling bagus lagi kalau tambah silika gel ya. Kalau teman-teman mungkin beli tempat minum, botol ya, atau beli tempat makan kotak yang dari plastik, atau beli sepatu lah. Pasti di dalamnya ada kayak bungkus kecil kan, yang dalamnya ada butiran-butiran, ya tulisannya jangan dimakan gitu. Nah itu silika gel. Silika gel itu fungsinya untuk menarik uap air
Jadi kalau kita nyimpan itu di sepatu misalnya, ya jadi sepatunya bisa awet tahan lama. Kalau nggak ada itu, sepatunya kena lembab, nanti jadi berjamur. Nah, saya pernah tuh lupa pernah nyimpan sepatu ya, karena sayang pakainya, taruh di lemari. Nah, sepatunya nggak terlalu baru juga sih, udah agak lama. Cuman karena jarang dipakai, taruh di sana, pas dibuka udah berjamur gitu. Ya karena ini, karena dia tempatnya agak lembab ya, dan juga nggak ditaruh silika gel. Nah, kalau di toko-toko itu kan lama bakal dijualnya kan, makanya harus pakai silika gel. Oke, nah siling gas kalau yang CO2 kelebihannya dia punya tentunya lebih murah ya. CO2 itu nggak terlalu sulit kan bikinnya, gampang. Tapi dia less spray transfer, ya less spray transfer. Jadi nggak terlalu banyak spray transfer. Nah ini mungkin teman-teman perlu baca transfer metal ya dalam FCAW maupun GMAW. Ada short circuit, ada globular, ada spray, itu lagi apa ya? Nah, ini coba dilihat ya. Ada metal transfer namanya. Itu cara, itu mode ini ya, mode pemindahan tetesan-tetesan logamnya ke benda kerja. Nah, itu pengaruhnya ada ke mode pekerjaan kita, kemudian eh, voltnya gimana, itu bisa diatur di situ. Mungkin nggak terlalu dalam untuk anak teknik mesin, itu lebih dalamnya untuk prodi pengelasan sebenarnya. Tapi kalau pengen tahu penyebabnya apa, ya silakan aja. Metal transfer ya. Kemudian CO2 itu memiliki panas radiasi yang lebih sedikit ya, dan penetrasinya lebih dalam, tapi menghasilkan weld metal yang lebih rendah kekuatannya. Jadi nggak terlalu kuat. Dan dia nggak terlalu rentan terhadap eh, bekas gas. Jadi nggak terlalu banyak nanti ada bekas-bekas gasnya. Nah, ini balance ya antara campuran CAR dengan CO2. Argon itu gas yang tidak dapat bereaksi. Kalau CO2 itu pasti bereaksi dari dalamnya. Jadi kalau campuran yang seimbang antara keduanya, ya ini artinya mengandung sebagian AR dan sisanya CO2. Misalnya 75% AR CO2. Berarti AR-nya 75, CO2-nya 25. Nah, selain itu juga ada 80% AR, ada juga 90 gitu ya. Kemudian kelebihan untuk mix ini eh, sifat-sifat propertinya lebih baik, tensile testnya lebih baik, yieldnya lebih baik, spatternya lebih sedikit, arc transfernya lebih baik lagi, tidak terlalu banyak asap. Nah, laju deposisinya semakin tinggi, tapi kekurangannya juga dia less penetration. Ya, dia tidak terlalu dalam ya. Tergantung kebutuhan juga sih. Nah, tapi ini mungkin beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih gas ini gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Mungkin gitu dulu mengenai si FCAW tadi ya. Jadi itu mengenal lagi si FCAW. Sebelum nanti teman-teman kita akan praktikum lagi ya. Apa namanya? Kita akan praktikum lagi di lab melanjutkan eh, kalibrasi kemarin ya, kalibrasi SMAW, dan tentunya kita akan praktikum juga FCAW dan GMAW. Oke, sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya?
Oke, absen udah ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Mudah-mudahan udah selesai perbaikannya. Jadi kita bisa manfaatkan labnya lagi karena sayang teman-teman hanya bertemu dengan praktikum pengelasan itu ada di semester ini aja. Semester depan kan nggak ada lagi ya. Fokus ke manufaktur gitu. Jadi mungkin selagi dapat di lab welding kita maksimalkan. Tapi kita nggak bisa paksakan juga karena seperti yang saya bilang tadi, keselamatan dan kesehatan yang utama gitu. Ngapain kita kejar target tinggi-tinggi tapi nanti nggak selamat gitu ya. Apalagi kalau konsennya kesehatan, karena kan kita jangka panjang bekerja. Oke, mungkin cukup situ dulu ya, teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di kuliah kita sesuai jadwalnya, walaupun tadi agak terlambat. Kita ketemu lagi minggu depan, kita janjian lagi di waktu yang sama. Demikian, saya tutup kuliahnya. Selamat istirahat bagi yang di rumah, selamat bekerja bagi yang di tempat kerja. Malam Pak. Ya, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. yuk.